Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Instrumentasi untuk Praktikum Mata Kuliah RLE. Perkenalkan, saya Fadila Tika dengan kode asisten THV. Nah, untuk kali ini aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat rangkaian pada modul 3, yaitu dioda menggunakan multisim. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, pada modul 3 dioda ini ada 3 subbab. Yang pertama itu karakteristik dioda. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat rangkaian karakteristik dioda. Yang pertama, kita butuhkan komponennya, ada resistor. Resistor bisa dicari di sini, di place basic. Kita klik place basic, kemudian pilih kapasitor, kita pilih yang 1 kilo ohm. Yang 1 ohm diletakkan di sini. Kemudian kita cari DC power. DC power kita ada di source. Klik source. Nah, di sini ada DC power, diklik, kemudian oke. Kemudian kita juga butuh 1 buah ground. Dan juga kita butuh 1 dioda. Dioda di sini ada tulisannya diodes. Kita pakai yang tipe 1N407G. Kalian bisa ketik juga di sini untuk mempermudah. Nah, kemudian kita close. Nah, ini untuk D1-nya kita klik dulu. Klik kanan. Kemudian di clockwise agar mengarah ke bawah. Nah, setelah itu kita butuh 2 buah multimeter. Itu ada di bagian paling kanan di sini. Multimeter. Nah, sini kita letakkan di atas, kemudian satu lagi diletakkan di samping. Nah, kita klik kanan lagi untuk multimeter yang di samping, lalu kita putar clockwise. Nah, jadi arahnya ke samping. Oke, lalu kita selanjutnya menghubungkan DC power ke R1, ditekan ya. Kemudian dari DC power ke ground, dari R1 ke multimeter yang positif. Nah, kemudian yang negatifnya kita ke dioda. Nah, kemudian untuk kepalanya, ujungnya kita sambungkan ke ground. Untuk multimeter yang satunya lagi, yang positif kita hubungkan ke bagian belakangnya. Dan untuk yang negatifnya ke depan. Nah, ini untuk karakteristik dioda rangkaian A. Untuk rangkaian B, kita kumpulkan juga komponennya dulu. Yang pertama kita butuhkan resistor, ada di basic place. Ini resistor, oke. Kemudian kita butuh DC power, ada di source. DC power, oke. 1 buah ground. Dan 1 buah dioda, ada di diodes dengan tipe 1N407G. Nah, kita juga butuh 2 buah multimeter. Kita letakkan di atas. Untuk yang di samping kita clockwise. Untuk diodanya, kita klik kanan, lalu counter clockwise agar mengarah ke atas. Lalu seperti tadi kita hubungkan DC power ke R2, hambatan kedua, kemudian yang bawahnya ke bagian ground. Untuk diodanya kita hubungkan ke yang negatif. Untuk yang positifnya kita ke
hambatan. Kita rapikan. Oke. Oke. Nah, untuk bagian bawahnya kita sambungkan ke ground. Seperti tadi pemasangan multimeternya sama. Oke. Ini untuk rangkaian yang B. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian kedua yaitu dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Oke, untuk langkah-langkah yang kedua atau rangkaian kedua itu ada dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Pada dioda sebagai penyearah gelombang ini ada rangkaian A dan rangkaian B. Pada rangkaian A kita kumpulkan dulu komponennya. Yang pertama itu butuh resistor, ada di sebelah sini. Di sini resistor, di basic resistor yang 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita juga butuh satu buah ground, ada di source. Ground, kemudian oke. Kita juga butuh satu buah dioda. Kita klik yang ini, kemudian ada diodes. Kita pakai yang 1N407G. Untuk komponennya cukup 3, kemudian untuk alatnya kita butuh satu buah function generator dan satu buah osiloskop. Ada di sebelah sini yang paling kanan. Yang pertama function generator ada di bawah multimeter. Function generator dan satu buah osiloskop. Ada di kita letakkan di sini dulu. Nah, karena komponen dan alatnya sudah ada, kita rangkai. Untuk R1-nya kita clockwise dulu, klik kanan, clockwise. Nah, untuk function generatornya juga sama. Klik kanan, counterclockwise. Kemudian klik kanan lagi, kita flip vertikal. Agar yang negatifnya jadi di bawah untuk memperapi rangkaian. Nah, setelah itu kita hubungkan R1 ke D1. Kemudian dari ujung D1 ini kita hubungkan ke function generator yang positif. Kemudian dari yang negatif ini, negatif di function generator kita hubungkan ke ground. Nah, dari R1 ini kita hubungkan ke ground juga. Nah, kemudian kita hubungkan yang dari osiloskop channel A yang positif ini ke bagian belakang D1. Yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Negatif channel A. Negatif channel A kita hubungkan ke ground. Untuk yang channel B, kita yang positifnya hubungkan ke bagian depan dioda. Yang negatifnya kita hubungkan ke ground lagi. Nah, agar sinyal yang tampil nanti antara channel A dan channel B itu beda warna, jadi kita bisa klik ininya, yang merah ini, klik kanan, kemudian segmen color. Klik segmen color, kita pilih warna biru. Oke. Kemudian yang negatifnya juga sama, klik kanan, segmen color, klik yang biru. Oke. Rangkaian A seperti ini. Kemudian kita ke rangkaian B. Untuk rangkaian B, maaf. Oke. Nah. Oke, untuk rangkaian B juga komponen yang dibutuhkan itu sama seperti ini. Kita butuh satu buah kapasitor, resistor,
butuh satu buah ground di source, kemudian butuh satu buah dioda dengan tipe yang sama, kemudian kita butuh satu buah function generator, satu buah osiloskop juga. Nah, rangkaiannya sama seperti tadi, hanya saja untuk diodanya kita rubah arahnya. Kita flip horizontal. Nah, untuk rangkaiannya sama seperti tadi. Untuk R2 juga kita flip clockwise. Ini counterclockwise. Kemudian flip vertikal. Untuk ini dihubungkan ke yang positif. Ujungnya dihubungkan ke resistor. Kemudian hubungkan ke ground. Ini juga hubungkan ke ground. Perhatikan. Kemudian untuk channel A kita hubungkan yang positif juga ke ground. Kita hubungkan ke ground sudah. Hubungan ke ground. Mohon maaf. Yang negatif yang dihubungkan ke ground. Kemudian positif ke depan. Yang ini positifnya ke belakang dari D1, D2. Kemudian ininya ke yang negatif ke ground. Nah, seperti ini untuk rangkaian B. Kemudian kita ubah juga warnanya menjadi bebas warna kuning saja. Saya nyalakan warna kuning. Oke. Seperti ini rangkaian untuk dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian ketiga, yaitu dioda sebagai catu daya. Untuk dioda sebagai catu daya, kita kumpulkan dulu komponennya. Yang pertama ada resistor di basic. Resistor kita perlu 2 buah resistor. Iya. Kemudian kita butuh 1 buah kapasitor. Kemudian kita butuh 1 buah ground di power source, di ground. Oke. Ini udah ada ternyata. Jadi hapus. Oke, kemudian kita juga butuh dioda dengan tipe 1B, 4B, 42. Kita carinya bisa diklik dulu all families. Kemudian kalau kalian sulit, kita ketik aja di sini di komponen 1B, 4B. Nah ini 1B, 4B, 1B, 4B, 42. Oke. Taruh di sini. Kemudian kita juga butuh 1 dioda Zener. Kita klik diode virtual. Ini ada dioda Zener. Klik OK. Kita taruh di sini. Nah, untuk komponennya sudah cukup. Diodanya kita hanya butuh 1 buah. Dioda. Groundnya hanya butuh 1 buah. Oke, kita kemudian ke alatnya. Yang pertama kita butuh function generator. Kemudian 3 buah multimeter. 1, 2, 3. Kemudian kita butuh 1 buah osiloskop. Kita taruh di sini. Nah, barulah kita rangkai rangkaiannya. Nah, kita kesampingkan dulu untuk R2 dan dioda Zener.
Kita rangkai dulu rangkaian yang pertama. Untuk D1 yang ini, yang atas kita hubungkan. Oh iya, ini untuk function generator, kita flip dulu horizon vertikal. Oh, maaf. Kita flip dulu horizontal. Nah, untuk bagian atas kita hubungkan ke bagian positif. Kemudian yang bawahnya kita hubungkan ke yang negatif. Itu untuk yang paling kiri ini kita hubungkan ke ground. Kemudian untuk yang di depannya ini kita hubungkan kepada resistornya. Nah, setelah itu untuk kapasitornya kita di clockwise dulu. Ya, setelah di clockwise kita hubungkan ke hambatan 1. Kemudian ujungnya kita hubungkan ke ground. Nah, setelah itu untuk osiloskopnya, untuk channel B positif itu kita hubungkan ke bawah dari kapasitor. Ini. Nah, di sini untuk yang, mohon maaf, negatif. Nah, untuk yang negatifnya kita hubungkan ke bawah kapasitor di sini, ke arah ground. Nah, untuk positifnya kita sambungkan ke sini. Sudah. Kemudian untuk multimeternya kita perlu satu di clockwise. Oke. Kita yang positifnya hubungkan ke atas, yang negatifnya ke ground. Oke, karena sudah, sekarang kita rangkaian untuk yang ada zenernya. Sini. Untuk yang satu lagi kita clockwise. Sebelah. Untuk R2-nya kita clockwise juga. Nah, untuk channel yang ini tuh kita apa ya? Kita horizontal, flip horizontal. Nah, yang negatifnya kita hubungkan ke atas dari dioda Zener. Yang positifnya kita hubungkan ke R2. Kemudian untuk positif multimeter yang satunya lagi yang ke samping ini kita hubungkan ke channel yang negatif di multimeter yang ini. Untuk yang negatifnya kita taruh di bawah dari dioda. Nah, untuk R2-nya kita hubungkan juga ke bawah sini. Nah, untuk R2 di sini kita ubah besar dari resistornya. Caranya klik ini satu kali, klik kanan. Kemudian maaf. Tolong diedit ya. Untuk yang dioda Zener ini, yang R2 kita klik 2 kali di bagian yang ada 1 kilo ohmnya. Nah, kemudian kita ubah menjadi 4 kilo ohm. Oke, sudah. Untuk rangkaian dioda sebagai catu daya. Mungkin untuk modul 3 rangkaiannya sudah seperti ini. Untuk pengisian jurnal dan pemaparan materi nanti akan disampaikan saat praktikum. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.